Dialog bersama Indoren PT CSM Corporatama. Pendengar, mobilitas transportasi dan logistik memiliki peran vital di Indonesia. PT CSM Corporatama dengan nama brand Indoren terus bergerak dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang transportasi dan logistik demi menjaga perekonomian Indonesia dan global terus berputar. Indoren salah satu perusahaan jasa sewa transportasi terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan luas, driver, mekanik handal, dan pelayanan profesional sehingga mampu melayani berbagai jenis perusahaan seperti oil and gas, perbankan, FMCG, telekomunikasi, dan lainnya. Dilengkapi dengan layanan darurat 24 jam. Dan Indoren memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk lebih lengkapnya, pagi hari ini saya sudah bersama dua narasumber kita yang sudah ada di studio podcast El Sinta. Ada Mbak Stefani Lestari Daily dan Mbak Miti Kristanti Lestari. Mbak Stefani adalah Head CRO dan CC Indoren, sementara Mbak Miti adalah Senior Area Manager Marketing Indoren. Halo, selamat pagi Mbak Miti. Pagi Pak. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah sehat ya Mbak Miti. Iya. Mbak Stefani, apa kabar Mbak Stefani? Selamat pagi Pak. Kena macet nggak tadi Mbak? Lumayan. Lumayan ya. Ya, tapi alhamdulillah 30 menit sebelum talkshow sudah sampai di sini ya. Sudah Pak. Silakan diminum dulu tehnya. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sudah. Oke, kita hari ini akan membahas tentang bisnis Indoren ya. Tapi tentu mengawali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Miti untuk menjelaskan Indoren ini bergerak di bidang apa sih persisnya, Mbak Miti? Silakan Mbak Miti. Oke, pagi Pak, pagi para pendengar semua. Salam kenal, saya Miti Kristanti dari Indoren. Saat ini saya menjadi Senior Area Manager Indoren. Jadi kalau untuk Indoren sendiri Pak, untuk nama perusahaannya adalah PT CSM Corporatama. Kami saat ini sudah bergerak di bidang jasa sewa kendaraan atau jasa sewa transportasi ya Pak ya. Sudah lebih dari 35 tahun. 35 tahun? Ya betul. Nggak jauh beda sama usia saya ya. Iya betul Pak. Jangan protes. Oke, jadi sudah cukup lama ya Mbak Miti ya? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Dan untuk customer kami ini adalah korporasi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya Pak ya, dari berbagai segmen gitu. Jadi dari FMCG, perbankan, oil and gas, dan juga semuanya lah kita bisa layanin begitu. Dari berbagai segmen ya. Dari berbagai segmen. Betul. Jadi corporate tidak personal gitu ya, maksudnya tidak pribadi begitu, pribadi enggak ya? Betul Pak. Tidak Pak, iya corporate. Oke. Nah, apa saja biasanya disewakan kepada mereka? Biasanya sih kita sudah pasti satu biasanya passenger car Pak yang paling banyak, passenger car. Terus juga kita juga sewakan mobil komersial seperti mobil-mobil pick up seperti itu Pak, dan van seperti itu. Terus juga kita ada kendaraan-kendaraan yang sifatnya heavy dan medium. Truk seperti itu Pak. Itu kita juga bisa ya Pak ya. Jadi misalkan memang ada customer-customer yang logistik atau butuh transport yang untuk antar barang-barang besar gitu Pak, ya itu kita bisa sediakan. Termasuk tambang? Termasuk Pak. Jadi kalau di Kalimantan tambang batu bara segala macam itu juga bisa mengambil unit kendaraannya, nyewanya di Indoren gitu ya? Bisa Pak, dan biasa kalau tambang tuh biasanya mereka pakai kendaraan yang 4-wheel drive ya. Iya, karena medannya kan berat ya, dan betul. bebannya juga berat. Iya. Sudah ada yang menyewa itu, Mbak? Sudah banyak ya? Pak. Wah, keren. Dan mungkin bisa disampaikan juga nih Mbak Stefani ya, karena tentu ini berkaitan juga dengan keamanan dan layanan. Betul, ya kan? betul. Nah ini bagaimana bisa selama ini diberikan Mbak Stefani? Nah kalau untuk pelanggan kita ya Pak yang sudah bekerja sama dengan kita selama ini, selama masa sewa itu kita juga menyiapkan beberapa servis, termasuk di dalamnya itu ada replacement car. Oh, jadi kalau misalnya ada kendala pada saat pengangkutan, misalnya pada saat digunakan lah operasional, betul. Maka langsung telepon ke call center Indoren. Langsung di mana berada gitu ya, titiknya di mana, langsung terdekat unit, langsung menuju ke sana. Betul, Pak. Jadi mungkin ada kondisi tertentu, accident misalnya atau mogok, kita juga ada layanan darurat 24 jam. Tapi biasanya jarang ya ada komplain atau apa enggak ya?
Kalau dikatakan jarang karena unit kita juga sudah secara Cukup banyak ya. angka cukup banyak ya Pak. Iya. Jadi tapi kalau dilihat dari angka jumlah unit yang kita punya dengan kasus-kasus yang mungkin mogok atau apa itu masih kecil sih Pak. Masih kecil ya. Ya. Tapi yang jelas kan layanannya kan. Betul. Layanannya. Begitu ada keluhan misalnya langsung di take over. Betul gitu Pak. ya. Dan sampai sekarang kita alhamdulillah bisa tangani ya Mbak. Iya. Wah, Ya, betul. sudah 35 tahun kan. Betul, lebih. Iya. Jadi lebih dari 35 tahun artinya customer sangat percaya dengan Indoren. Gitu Iya, ya. betul, semoga Biasanya Pak. mereka itu kontraknya dalam jangka berapa tahun Mbak Miti? Biasanya kalau kita ini kontraknya jangka panjang ya Pak. Jangka panjang. Dari mulai setahun, 2 tahun, 3 sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Iya, betul. Tapi setiap tahun diperbarui ya kontraknya ya. Kalau dia sudah mengikat selama misalkan 3 tahun, periode waktu tertentu gitu ya Pak ya, pembaharuannya itu nanti ketika dia melakukan perpanjangan kontrak Oh gitu. begitu. Nah kalau misalnya perawatan maintenance itu yang nanggung pihak Indoren. Betul, Indoren. dari kita semua Pak. Jadi- Tidak hanya maintenance kendaraan, Iya. tapi juga termasuk perpanjangan dokumen. Oh gitu. Betul. Jadi kalau saya misalnya perusahaan saya nyewa misalnya, saya terima beres unit, oke prima. Ya, gitu ya. betul Pak. Betul sekali. Jadi sebenarnya lebih kayak apa ya namanya, memindahkan kepusingan lah untuk perusahaan transportasi gitu ya Pak ya. Karena biar perusahaan itu juga fokus pengembangan bisnis. Karena kan mobil operasional itu ya Pak ya, kalau misalkan dia sudah rewel gitu atau misalkan sudah tua kan pasti banyak perawatannya. Iya. Itu biasanya cukup memusingkan tuh. Ditambah Ya. harus ada manpower kan Pak untuk Nah. pengurusan unit-unit operasional. Ada batasan usia kendaraan tidak yang disewakan, Mbak Miti? Kita biasanya paling tua itu 4 tahun lah. 4 tahun. Ya nggak Iya. tua lah 4 tahun dibandingkan saya. Iya sih. Ya rata-rata kendaraan kalau 4 tahun ya masih sehat. Betul. Masih sehat. Iya betul Pak. Tapi memang kadang-kadang tergantung penggunaan juga ya. Ya, gitu. apalagi kan maintenance-nya kan juga lumayan bagus gitu Betul, kan. betul Pak. Iya, kita kawal sih maintenance-nya ya, Iya. pasti kita pantau sih Pak. Iya, nah kebanyakan di Pulau Jawa selama ini ya, Iya. yang menggunakan Indoren ini di Pulau Jawa atau di luar Jawa seperti Kalimantan dan lain sebagainya. Kita nih sebenarnya kan dari seluruh Indonesia bisa ya tersebar ya Pak ya, dari Sabang sampai Merauke tuh ada lah unit kita. Tapi sampai saat ini sih memang paling besar di Pulau Jawa Pak gitu. Paling besar Pulau Jawa. Ya, betul. Jumlah armadanya ada berapa? Wah ribuan sih Pak ya. Ribuan tuh ya? Iya ribuan, Wah. puluhan ribu bahkan ya. Puluhan ribu betul. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar di seluruh Indonesia. Paling banyak digunakan itu jenis kendaraan apa? MPV Pak. MPV. Iya. Karena perusahaan-perusahaan ya. Ya betul, karena untuk passenger car, terus juga untuk operasional kantor atau mobil fasilitas ya Pak ya, biasanya seperti itu. Saat Oke. ini paling banyak MPV memang. Oke, kan ada kontrak misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah, misalnya memperbarui kontrak, kemudian misalnya klien minta saya mau ganti armada gitu, itu bisa ya? Bisa. Dilakukan. Bisa. Merubah harga atau tidak? Tergantung. Tergantung jenisnya ya. Iya, tergantung jenis Pak. Benar, karena kan saya mau upgrade karena bos saya mintanya yang ini misalnya Iya, gitu ya. iya. Pasti ada Adjustment kondisi-kondisi lah. tertentu ya. Iya begitu betul. Ya justru dengan sewa kendaraan fleksibilitas itulah Pak. Ya. Yang juga bisa didapatkan oleh pelanggan kami. Oke. Sebenarnya apa sih untung kalau kita kan perusahaan biasa hitung untung ruginya begitu ya. Kita memiliki kendaraan sendiri atau kita sewa. Nah sekarang kan jasa-jasa penyewaan kan banyak gitu ya. Cuman ya yang penyewaan yang seperti apa begitu ya. Iya. Nah itu gimana kalau kita lihat untung ruginya tuh, Mbak Mita atau Mbak? Untung rugi sewa kendaraan dibanding aset mungkin. Benefit yang mungkin Betul. ya Pak dengan Oke. kita sewa kendaraan. Yang sudah pasti ya tadi Pak, setelah, seperti saya sebutkan, perusahaan tuh bisa fokus nih Pak sama bisnisnya. Kenapa? Karena ini kan mobil operasional yaitu penggunaannya juga mobilitasnya mungkin tinggi, terus juga tersebar. Mereka memantaunya juga agak kesulitan gitu kan ya Pak. Terus juga masalah maintenance, dan jika terjadi sesuatu di lapangan kan mereka harus menurunkan orang tertentu. Intinya repot lah gitu ya Pak ya. Terus juga belum biaya maintenance yang bisa membengkak, biaya STNK dan segala macam. Belum asuransi. Belum yang asuransi. Nah kalau sewa itu kan mereka istilahnya mindahin kepusingannya lah ke kita gitu kan. Mindahin kepusingannya. Ya udah pokoknya mereka tinggal telepon. Ya. Beres gitu ya. Iya, iya. Kayak gitu. Terus juga kan kita harganya flat Pak. Misalkan dia terikat periode waktu tertentu gitu, misalkan 3 tahun. Ya 3 tahun itu harganya flat.
Oh, Nah, oke. gitu. Kecuali ya tadi ada perubahan kontrak atau misalkan ada mau upgrade, itu pasti ada adjustment harga, Iya, seperti iya. itu sih. Jadi memang agak ribet ya kalau punya unit sendiri gitu ya, Iya. aset sendiri gitu Iya. ya. Karena setiap pagi kalau saya lihat misalnya kan banyak banget ngurusin STNK banyak. Betul. Oh iya, Bapak lihat ya. Itu yang saya lihat kan, Iya. wah ini pusing nih, banyak banget ya unit yang harus Betul. misalnya surat-surat diperpanjang dan Iya. sebagainya gitu ya. Iya, betul. Nah, Pak. kalau di Indoren itu sistem sewa kendaraannya bagaimana dan yang jenisnya apa saja yang banyak digunakan? Kalau untuk jenisnya sih kita semua tergantung dari permintaan customer ya Pak. Intinya kita bisa absorb lah apa yang mereka minta gitu. Kita bisa sesuaikan harganya. Nanti untuk sistem untuk sistem sewa kendaraannya biasanya kita nanti terikat dalam periode waktu tertentu seperti itu. Lalu untuk sistem paymentnya sendiri bisa monthly, bisa juga in advance, itu juga bisa sih Pak, kayak gitu. Jadi nanti kita terikat kontrak, yang di kontrak tersebut nanti ada hak kewajiban penyewa dan Indoren. Indoren ya, yang pasti klien akan dikawal terus ya. Pasti dong. Unitnya aman, nyaman gitu ya. Iya. Jadi mereka tetap dengan kita gitu ya. Betul. Oh iya Pak. Nah, tadi kalau yang dijelaskan Mbak Miti adalah sistem yang jangka panjang ya Mbak. Iya betul. Ada yang jangka pendek. Betul. Gimana Kita tuh? juga ada yang jangka pendek, namun hanya untuk customer existing Pak. Misalnya Mbak Stefani, apa itu yang jangka pendek? Nah misalnya ada kebutuhan nih Pak, yang customer kita juga ada beberapa yang cuma ternyata butuh hanya sebulan, hanya 2 bulan, oke, bahkan oke. harian itu bisa Pak. Itu bisa ya? Bisa. Betul. Tapi catatannya dia customer lama. Betul, sudah terikat kontrak dengan kita untuk yang kontrak jangka panjang. Karena itu bagian dari service ke mereka. Iya betul. Wah keren ya. Kalau yang baru datang nggak dikasih ya? Mungkin bisa gitu. Tergantung mungkin nanti dari penilaiannya company seperti apa. Kan kita juga kalau company-nya memang kan besar atau apa, mau memulai dari jangka pendek, ya mungkin bisa Dilihat gitu. Dilihat performanya performanya seperti seperti apa, betul Pak. Wah keren. Sama yang terakhir Pak, yang sistem ritase. Nah ini Ritase gimana? kita juga ada tuh Pak. Itu gimana maksudnya? Kita tuh ritase dilayani oleh anak perusahaan kita, Seno Indomobil Logistik gitu Iya, Pak. itu fokus untuk Untuk kendaraan logistik semuanya. Iya, kendaraan logistik semua yang kendaraan ini kita besar pernah tuh. bahas di talk show sebelumnya. Oh gitu ya. Ya betul. Kita udah pernah bahas sih Pak, bulan Juni ya. Iya, Juni. Gitu. Ya, Jadi sekarang kita bahas lagi dong. Udah lama Juni tahun lalu lagi ya kan. Di refresh lagi ya Pak. refresh lagi. Iya, iya. Nah, Dia itu jadi logistik gimana tuh? jadi ini sebenarnya anak Tergantung usaha ya di Seno. Tergantung rate-nya, dia mau ngantar barang ke titik mana sampai titik mana, seperti itu sih. Oke. Baik. Jadi seluruh unit kendaraan yang dibutuhkan customer selalu siap sedia gitu ya. Iya, betul. Dan kendaraannya usianya muda semua ya. Betul. Muda yang semua, terbaru Pak. gitu ya. Betul. Apalagi operasional kantor harus yang baru, yang Pak. baru dong. Nggak Iya. bisa lah, karena kan hubungannya dengan perform mereka juga kan. Ya, Betul. betul Pak. Kita Iya. concern dengan keamanan juga. Wah, ini yang pengguna penting. kendaraan kita. Betul, baik. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan nih Mbak Miti ya, kita sedikit mengulang saja kendaraan dan jenis sistem sewanya, sistem sewa kendaraan dan jenis kendaraan apa saja yang disewakan. Iya. Nah, silakan Mbak Miti. Oke. Kalau untuk sistem sewa di kita tuh ada tadi ya Pak, long term yang Iya. terikat kontrak sama periode waktu tertentu dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, Iya. seperti itu. Terus juga untuk sewa short term kita juga bisa layani untuk customer existing kita terutama itu Pak. Iya. Lalu untuk juga tadi ada ritase yang di-handle oleh anak perusahaan kami, Seno Indomobil Logistik. Nah, kalau untuk jenis unitnya Pak, memang kita bisa bisa absorb lah semua permintaan customer gitu. Yeah. Mereka minta apa gitu bisa Sesuai kebutuhan gitu. customer. Sesuai Iya, kebutuhan berarti. customer gitu. Untuk jenis
kendaraannya itu ada passenger car seperti MPV, SUV. Ini biasa dipakai buat perkantoran. Iya, betul. Juga luxury car untuk mobil-mobil direksi biasanya tuh, Pak. Lalu kita juga ada mobil komersial atau mobil niaga seperti pick up, blind van, seperti itu, Pak. Terus kita juga sekarang ada bus pariwisata, Pak. Ada bus pariwisata ada juga. Ada bus pariwisata juga. Double deck atau yang double decker juga ada. Double decker ada. Iya, itu untuk antar kota antar provinsi. Saat ini melayani di Jakarta, Jogja, dan Jakarta Solo ya. Jakarta Solo ya. Ini kan kalau kendaraan yang disediakan Indoren kan selalu pertama layanannya kan bukan hanya pada saat kita menyewakan saja ya. Betul. Tetapi juga pasca itu kan selalu ya dipastikan unit-unitnya dikontrol dong. Ada kontrol kan Mbak Stefani? Betul, kita ada kontrol mulai dari servis berkala, Pak. Servis berkala? Betul, itu kita berikan reminder kepada pengguna kendaraan kita. Kemudian kita juga menyiapkan ada namanya layanan Indoren Home Service. Wah. Ini memudahkan. Nanti kita lanjut Mbak Stefani ya. Indoren Home Service ya. Indoren Home Service. Tapi kita sapa dulu pendengar. Sepertinya sudah ada yang masuk ya. Mas Faris, halo selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi dengan Pak siapa ini, di mana? Dengan Pak Haji, Pak. Pak Haji, nah, silakan nih Pak Haji. Ya, di Palembang, Pak. Pak Haji di Palembang, silakan Pak Haji. Ingin tahu nih, layanan-layanan ini apakah bisa kita dapat ya di luar Jawa ya? Artinya saya kantor bisa nyewa beberapa kendaraan dan boleh milih ya, itu Mas Wiryo. Betul. Karena betul. Kayaknya lebih irit nih dibanding saya harus beli mobil begitu ya untuk para karyawan yang disewakan dengan Indoren ini ya, betul. Yang kedua, apakah servisnya bisa di provide juga gitu? Apakah kalau ada kerusakan dan sebagainya itu apakah bisa di handle terus dibebankan kepada kami penyewa atau di kontrak awal ya penyewaannya. Awal begitu ya. Dan bisa paling panjang kontraknya itu berapa lama Mas Wiryo? Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji di Palembang. Kayaknya saya ke Bu Stefani dulu. Mbak Stefani dulu deh. Tadi melanjutkan Indoren Home Service, kayaknya ada kaitannya. Oh, ada satu lagi. Nah, kita sama nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Wiryo. Selamat pagi dengan Bu siapa? Dengan Bu Lola di Semarang. Bu Lola di Semarang. Oke, silakan Bu Lola. Mau tanya, kalau misalnya untuk syarat penyewaan pribadi maupun untuk korporat itu apa ya? Dan kemudian juga untuk jangka waktunya per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan itu bagaimana gitu? Gitu aja sih Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Lola. Selamat pagi di Semarang. Tadi ada Pak Haji di Palembang dan Bu Lola di Semarang. Kalau Pak Haji tadi layanan ya, layanan servis dan lain sebagainya, apakah itu ditanggung oleh Indoren gitu ya, atau harus penyewa sendiri yang juga melakukan itu tadi ya, servis dan lain sebagainya. Kemudian tadi Bu Lola, syarat pengajuan penyewaan itu yang pribadi sama korporat. Pribadi sudah ada atau belum? Kalau pribadi mungkin bis pariwisata ya. Oh, sementara bis pariwisata ya. Kalau bus double decker. Double decker. Oke, nanti dilanjutnya. Saya Mbak Stefani dulu untuk melanjutkan tadi soal layanan, servis dan lain sebagainya. Silakan Mbak Stefani. Pak, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Haji yang dari Palembang ya Pak. Betul untuk pertanyaannya. Jadi kalau sudah menjadi customer atau pelanggan kami, pengguna jasa kendaraan Indoren, maka tadi yang seperti saya sampaikan Pak sebelumnya, kita ada layanan Indoren Home Service. Nah, layanan ini memudahkan pengguna kendaraan kita tidak mengganggu operasional atau mobilitas customer, karena kami akan mendatangi lokasi customer ketika ada kebutuhan untuk pengecekan servis ringan ya Pak ya. Kalau semisalnya servisnya membutuhkan pengecekan lebih yang agak berat, itu tetap kita arahkan ke bengkel rekanan kita yang authorized. Ya, sudah pasti ketika masuk bengkel ada unit pengganti ya. Betul. Jadi tidak mengganggu bisnis mereka. Betul Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Haji, kita juga akan memaintain Pak si kendaraan. Jadi benar-benar pelanggan kita
benar-benar fokus untuk yang kegiatan operasionalnya atau main bisnisnya, karena untuk maintenance kendaraan sudah kita handling dari Indoren. Iya, ini keren ya. Jadi layanannya selalu ya melekat ya. Jadi iya betul Pak, kita nggak lepas selama masa sewa. Kalau memang harus ganti unit gitu ya. Itu juga tadi Pak Aji itu sempat tanya ya Pak, di Palembang ada apa enggak gitu kan? Iya. Betul. Kebetulan kita ada cabang Pak di Palembang. Iya, pas banget kan. Pak, jadi bisa langsung ke sana ya. Iya, jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja Pak, di seluruh Indonesia. Kita di kota-kota besar di Indonesia kita ada cabang, jadi jangan khawatir. Iya. Oke, ada satu pendengar lagi sepertinya sebelum ke Bu Lola tadi ya. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Wiryo. Iya, dengan siapa di mana Pak? Iqbal di Tangerang. Pak Iqbal di Tangerang, silakan Pak Iqbal. Saya punya perusahaan di Kalimantan, apakah bisa di-cover dengan Indoren? Iya, apa kendaraan yang dibutuhkan apa Pak? Untuk tambang atau apa Pak? Ya, dump truck gitu Pak. Dump truck ya, dump truck. Kira-kira kebutuhannya berapa unit Pak? Sekitar 10 unit Pak. 10 unit ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Sudah Pak. Cukup itu ya? Cukup ya. Baik. Pak Iqbal, terima kasih, ditunggu jawabannya Pak Iqbal ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih pagi. Dump truck 10 unit di Kalimantan ya. Nanti ditanggapi sekalian. Sekarang tadi pertanyaan dari Bu Lola dulu di Semarang ya. Syarat penyewaan pribadi dan corporate. Kemudian ada minimal jangka waktu penyewaan atau tidak? Mbak Stefani atau Mbak Miti? Iya. Jangan rebutan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Untuk pribadi mungkin kita masih ke bus pariwisata ya. Jadi saat ini Indoren masih melayani untuk korporasi Pak gitu. Lalu kalau untuk korporasi sendiri syaratnya adalah satu legalitas perusahaan. Ya, legalitas itu udah dari NPWP, NIB. Lalu juga nanti kita minta mungkin laporan keuangan seperti itu Pak. Terus, laporan keuangan perusahaan kan bisa dilihat sehat enggak nih? Iya gitu betul. Ya. Kita tetap ada sistem survei ya Pak ya. Betul. Terus juga kita juga ada nanti kita minta PO Pak. Purchase order dari mereka untuk kita proses pembeliannya seperti itu. Nah untuk jangka waktunya itu kalau untuk Indoren karena tadi untuk yang short term kita layani saat ini utamanya untuk existing customer, sehingga yang kalau mau sewa short term, jadi kita harus sewa long term dulu nih Pak. Gitu. Jangka panjang dulu. Baru kalau yang sifatnya perlu sifatnya segera baru bisa diajukan. Itu juga dilihat karena track record selama jadi konsumen seperti apa gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kita juga fleksibel sih. Kalau mau sewa short term dulu juga nanti kita lihat perusahaannya seperti apa. Kalau memang potensinya bagus gitu. Itu makanya diperlukan laporan keuangan tadi ya. Iya, dan juga company-nya agak ketat besar juga ya ternyata ya. Tapi ini memang untuk menjamin semuanya bisa berjalan baik ya. Iya. Tidak ada masalah. Oke. Saya ingat ada pendengar lagi katanya. Baik. Kita sama dulu ya. Iya. Oke, halo. Oh iya Pak Iqbal tadi belum dijawab, nanti Pak Iqbal ya dijawab ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi Pak. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Bu Yuni Pak di Sudirman Pak, mau ikut gabung. Bu Yuni di Sudirman, silakan Bu Yuni di Sudirman. Sudirman Jakarta ya Bu Yuni ya? Jakarta dong. Ya. Oke. Silakan Bu Yuni. Mau tanya, kalau saya mau sewa atas nama pribadi harian, itu persyaratannya apa? Boleh tanpa driver enggak? Atau harus pakai driver dan berapa hari sebelumnya saya pesan gitu Pak? Itu aja sih. Iya. Baik, terima kasih Bu Yuni ya. Baik, selamat pagi. Oke, jadi ada Bu Yuni, sebelumnya ada Pak Iqbal di Tangerang ya. Punya perusahaan di Kalimantan, butuh kendaraan dump truck 10 unit, itu bisa enggak? Nah,
tadi Pak Iqbal Kalimantannya di mana ya? Mungkin nanti ya dia bisa kirim email. Kalau untuk dump truck itu kita bisa Pak. Nanti mungkin lebih spesifik by email yang nanti kita sampaikan Pak. Jenisnya seperti apa dan Kalimantannya mungkin di mana. Itu intinya kita bisa sih Pak. Bisa ya. Di Kalimantan bisa ya. Bisa Pak. Kan skopnya nasional. Iya, cabang kita juga ada kok Pak di Kalimantan ya. Oke, baik. Nah, Mas Stefani, satu lagi nih Bu Yuni tadi di Sudirman. Sewa atas nama pribadi itu syaratnya apa gitu ya? Berapa hari sebelumnya? Boleh nggak lepas kunci istilahnya ya? Iya. Nah, silakan. Kalau untuk pribadi, mungkin kalau untuk passenger car ya Pak, seperti kita sebutkan tadi, saat ini memang masih belum bisa kita layani ya Pak. Masih ke korporasi. Korporasi ya? Iya, kecuali tadi yang bis pariwisata ya Pak. Cuman kalau bis pariwisata sudah include dengan driver dan BBM seperti itu. Baik. Satu lagi kita sama pendengar dulu ya. Ada lagi. Saya jadi mati-mati. Satu pendengar lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Pagi dengan Pak siapa di mana Pak? Saya Indra dari Bogor Pak. Pak Indra di Bogor, silakan Pak Indra. Ya, saya kan perusahaan bergerak di bidang retail nih. Kan PT Indrasari Indo Kreasi sebagai bidang retailnya. Saat ini sih kita kan unit itu semua armada kita kan masih in-house ya Pak, milik sendiri. Nah tadi sih saya kan di radio mobil tuh dengarnya agak sedikit sayup-sayup karena sinyalnya kurang jelas. Cuman kalau suara lagu ya sayup-sayup ya. Pak Indra. Kondisinya adalah kita kan butuhnya yang mobil niaga ya. Itu Pak di Indoren. Ketentuannya harus yang long term ya. Kan kalau sebelumnya tuh saya beberapa tuh lagi cari juga kebetulan bisa kontraknya tuh ada ketentuan misalkan 6 bulan dulu untuk kontrak permanen, sisanya bisa renewalnya per bulan gitu. Karena kan kita namanya di bisnis retail tuh turun ya, up and down. Sebetulnya kebutuhannya untuk niaganya tuh ada yang blend van sama yang CDM 4 roda gitu. Nah, Mbak Mita udah mau ditanya nggak apa-apa nanti ya. PT Indrasari sendiri kan momen-momen besarnya udah mau peak nih. Kita ada di Jakarta Fair Kemayoran, terus Jakarta Lebaran Fair, sama kayak Pekan Raya Jawa Timur. Itu kan butuhnya lumayan banyak tuh secara kita. Kalau in-house sekarang tuh baru ada blend van 4 unit, pick up box 3 gitu. Jadi butuh tambahan lagi nih. Kira-kira apakah ada ketentuan nih untuk kontraknya 6 bulan pertama, sisanya renewalnya per bulan gitu. Pak maaf, ini berarti modelnya bukan ritase ya, tapi memang sewa ya, semua driver dari Bapak gitu ya. Jadi kita sewa unitnya aja gitu. Sewa unitnya aja. Baik, terima kasih Pak Indra ya di Bogor. Iya, baik. Nah, untuk pendengar yang ingin menghubungi untuk menanyakan lebih lanjut, bisa disampaikan nomor? Oh iya, ada Pak. Berapa? Kita tersedia di line telepon 021 021 8067 8067 57 Call center 24 jam. Call center ya. Call center Indoren. Atau di alamat email call center @indoren. Pakainya CC atau call center? Call center. Call center tetap ya. Call center Indoren. @indoren.co.id. Indoren.co.id. Baik, jadi ada 2 pilihan bagi Anda pendengar yang ingin menghubungi nanti secara langsung ya untuk kebutuhan penyewaan atau apapun, informasi apapun di 021 8067 5777. Untuk pendengar yang belum sempat bertanya langsung atau butuh penjelasan lebih lanjut ya. Jadi bisa langsung menghubungi call center Indoren di 021 8067 5777 atau call center @indoren.co.id ya untuk email. Jadi Anda bisa bersurat juga di sana, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada Pak Indra di Bogor yang membutuhkan untuk armada niaga ya, kendaraannya saja. Nah, kemudian tadi Bu Yuni sudah terjawab barangkali ya, Bu Yuni sudah ya. Oke, sekarang Pak Indra di Bogor, silakan Mbak Miti. Iya, oke Pak Indra.
Oke Pak Indra. Iya dong Pak Indra dong. Jadi tadi Pak Indra dari perusahaan retail ya. Makanya memang sebenarnya gini sih Pak. Kan kalau yang tadi seperti saya sebutkan, kalau untuk short term untuk menunjang existing customer. Tapi kan kita tetap fleksibel ya gimana pun karena kita perusahaan jasa. Balik lagi nanti kita bisa review penggunaannya seperti apa, lalu juga company seperti apa. Jadi yang mau dimulai dari yang tadi yang mungkin 6 bulan dulu untuk mobil niaganya, itu kemungkinan sih mungkin bisa sebelum nanti dia yang permanen. Jadi kan sepertinya mungkin dia mau uji coba dulu nih karena dia aset. Betul. Seperti itu sih Pak. Betul. Tapi tetap bisa ya? Jadi memang utamanya tadi Pak untuk yang existing customer. Tapi balik lagi kan kita juga ada kefleksibelan lah gitu ya untuk melihat pasar, untuk mencari pasar. Jadi ya kalau misalkan memang dia potensinya cukup besar gitu ya Pak ya, dari company-nya juga besar gitu, ya kita adalah kefleksibelan gitu Pak. Ada fleksibelan. Itu nanti soal layanannya mencakup juga sama? Sama, layanannya sama Pak. Misalnya kalau unitnya ada kendala di mana gitu, titik mana dia langsung diganti atau apa? Iya, jadi untuk maintenance, repair maintenance sudah pasti kita cover. Asuransi juga kita cover. Unit pengganti. STNK. Kalau niaga kan ada STNK dan KIR ya Pak. Itu sudah kita cover juga. Seperti itu. Jadi kalau ada pemeriksaan aman lah ya. Aman Pak. Legalitasnya semua. Kita sediakan unit pengganti ketika kendaraan semisalnya rusak Pak. Untuk perbaikan di bengkel. Iya, sementara bisnis harus terus berjalan kan gitu ya. Betul. Baik. Mbak Stefani, selain menyediakan layanan penyewaan kendaraan, apakah ada layanan tambahan lain yang ditawarkan oleh Indoren, Mbak Stefani? Betul Pak, kita ada layanan lain yang bisa mendukung kegiatan operasional dari pelanggan kita. Yaitu yang pertama ada Fleet Management Service. Apa itu Fleet Management Service? Fleet Management Service atau biasanya kita sebutnya carpooling ya Mbak Miti ya. Nah ini suatu sistem yang kita bangun Pak dari tim IT kita yang berbasis digital. Ini untuk membantu mengelola unit-unit kendaraan dari customer. Nah ini semua dari tim kita yang akan membantu. Kemudian ini juga sangat memudahkan kepada customer karena manpowernya itu semua dari kita Pak. Sistemnya itu dari kita. Jadi mulai dari cash advance-nya. Nah kita juga nanti si customer bisa mendapatkan report setiap bulannya. Ini untuk yang fleet management service Pak. Nah kemudian kita juga ada layanan atau kita menyediakan tenaga driver. Tenaga driver juga sudah disiapkan ya? Betul, di bawah anak perusahaan kita, Karisma Muda dan Duta Inti Jasa. Nah driver yang disediakan apakah dia juga menguasai paling tidak ya mesin atau apapun begitu. Jadi kalau ada yang bisa ditangani sendiri, langsung ditangani gitu ya. Paling tidak paham lah. Betul Pak, yang dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Dan kita juga mencari driver yang profesional. Kita mempersiapkan driver kita yang profesional, yang memahami juga jalan. Terus kemudian kita mempersiapkan dengan training reguler Pak. Karena itu penting untuk mengetahui atau mempelajari fitur-fitur di dalam kendaraan itu ya. Betul. Ini termasuk kendaraan listrik juga disiapkan atau sementara tidak? Untuk kendaraan listrik ya, untuk operasional perusahaan misalnya ada juga kendaraan listrik? Ada Pak. Sudah mulai banyak sih permintaan untuk kendaraan listrik ya Pak. Wah keren. Jadi memang pangsa-pasarnya juga memang cukup bagus juga ya untuk kendaraan listrik di Indoren. Ada berapa cabang sih sebetulnya yang dimiliki oleh Indoren? Total kita ada 21 Pak. 21 cabang dengan saat ini. Betul. Dan terus akan kita kembangin betul. Iya. Benar. Jadi memang tadi fleksibel ya, lebih fleksibel kalau keuntungannya ya. Kemudian terbebas dari maintenance dan lain sebagainya. Maintenance kan juga biayanya gede loh. Makanya customer cuman bayar bulanan saja, tapi dia udah nggak repot lah urusan seperti administrasi, STNK gitu ya Pak ya, maintenance, repairment. Dan juga kalau mobilnya rusak kita kasih replacement car Pak. Jadi selain ada pilihan kendaraan juga ya, ada yang BBM, ada yang listrik juga ada ya. Hybrid juga ada. Rata-rata usia kendaraan paling lama 4 tahun. Paling lama 4 tahun sih Pak. Paling lama 4 tahun. Kalau kontraknya lebih dari 4 tahun ganti yang baru, ya nggak? Iya, kita sarankan sponsor. Iya. Itu pasti pengaruh harga juga dong. Pastinya Pak. Kalau memang ada yang sewanya unit kendaraannya usianya lebih dari 4 tahun dengan alasan tadi misalnya lebih
ekonomis misalnya, dari alasannya itu ekonomi. Ada Pak, ada juga customer yang sudah pakai kendaraan sampai 4 tahun merasa gitu kan ya, merasa nyaman kendaraannya. Cuma memang kita selalu sarankan untuk melakukan disposal atau penggantian. Kenapa? Karena kan juga kalau usia kendaraan semakin tua kan dia semakin besar maintenance-nya ya. Untuk dia pun juga pasti akan nggak nyaman nantinya gitu sih. Jadi kita sarankan seperti tapi itu. Tapi maintenance tetap kita cover. Cover kan? Tetap berapa lama pun usia kendaraannya. Iya. Selagi masih miliki Indoren. Iya. Banyak customer kita Pak yang nggak mau ganti juga karena udah nyaman ya dengan mobil, nyaman juga dengan customer relation yang handle. Kadang gitu, orang begitu ya, merasa cocok dengan kendaraan ini. Iya. Lama-lama nyaman ya Pak. Nyaman gitu ya. Mau ganti baru nggak enak lah gitu ya. Iya, banyak alasannya ya. Banyak. Sejak awal kita belum bicara nih, berapa sih harga untuk sewa 1 unit kendaraan gitu. Iya, Mbak Miti atau Mbak Van bisa menanggapi, silakan. Mbak Miti mungkin. Kalau untuk harga sewa yang pasti kompetitif ya Pak. Kompetitif ya. Iya, bisa dicek juga nantinya kalau misalkan ada kebutuhan bisa email ke call center @indoren.co.id. Tapi yang pasti kita kompetitif, tapi tetap kita berikan layanan yang baik untuk customer. Bisa dicek lah ya. Artinya karena banyak kompetitor yang lain. Iya, tapi bisa dicek dong. Bisa dicek. Iya ya. Di A ini berapa, B berapa. Baru dibandingkan dengan Indoren. Wah. Kan gitu ya. Ini lebih fair ya. Jadi tadi kenapa saya nggak mau nyebutin angka? Ya karena kita juga menjaga yang lain kan gitu ya. Jadi bocor Pak. Iya, etika tetap dijaga gitu ya bisnis ya. Oke, jadi ini paling tidak kita sudah sebagai calon customer itu sudah bisa membayang kalau begitu berarti kita lebih enak gitu ya, lebih fair karena sudah pasti soal harga nggak monopoli kan gitu ya. Betul ya. Nah, apabila ada customer yang ingin sewa kendaraan, apakah ada kontak yang mudah untuk dihubungi? Nah, Mbak Feni silakan disampaikan lagi nih kontak kontak centernya. Karena ini penting, jangan sampai malah nungguin mana sih nomornya nggak diminta lagi gitu ya. Silakan. Mungkin kalau dari pendengar nih pagi ini ada yang ingin bertanya lebih detail ya Pak ya mengenai sewa kendaraan di Indoren atau yang sudah menjadi pelanggan kami. Ketika ada kebutuhan untuk Indoren atau ada kondisi darurat bisa menghubungi ke 021 806 75777. Saya ulangi mungkin ya Pak ya. Silakan. 021 8067 5777. 7-nya 3 kali ya. Betul. Atau bisa melalui email. Alamat email. Di call center @indoren.co.id. Call center @indoren.co.id. Jadi yang darurat itu 24 jam ya? 24 jam Pak. 24 jam. Oke, jadi baik maintenance ataupun drivernya juga termasuk unitnya ya? Betul. Itu 24 jam. 24 jam. Oke. Sebelumnya kan disampaikan bahwa Indoren skup layanannya nasional ya, dan kantor cabang juga tersebar di hampir seluruh Indonesia. Nah, mungkin bisa disebutkan beberapa di mana saja Mbak Miti cabang Indoren ini? Kalau Indoren ini cabang kita ada di kota-kota besar ya Pak di Indonesia ya Pak ya. Kalau untuk di Jabodetabek ini Pak kita ada di Radin Inten, kita juga ada di Pantai Indah Kapuk, kita juga punya pool di Halim, di Pasar Minggu, Bintaro dan di Bogor. Wah, Jabodetabek malah lebih ini ya, banyak cabang. Pak, cakupan karena kebutuhannya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, populasinya lebih tinggi. Terus kita di Jawa Barat kita cabangnya ada di Bandung, tapi juga kita ada service point Pak di Cirebon. Lalu di Jawa Tengah itu kita ada cabang di Semarang dan service point di Jogja. Jawa Timur di Surabaya. Lalu untuk Bali Nusa Tenggara itu ada di Bali Pak, itu coverage areanya sampai NTT dan NTB. Luas juga ya? Luas Pak, luas. Sampai NTT. Iya, luas. Di Indonesia bagian timur nih ya. Iya, lalu untuk Sulawesi kita ada cabang di Makassar, lalu service point juga ada di Manado. Wah, ini juga cakupannya luas banget nih di Sulawesi ya. Luas Pak, betul. Sulawesinya tuh luas deh. Iya. Kalau untuk Kalimantan kita ada di Balikpapan, kita juga ada di Banjarmasin dan Pontianak. Lalu untuk Sumatera Utara ini kita ada cabang di Medan.
service point itu ada di Aceh, Padang, dan Pekanbaru. Lalu untuk di Sumatera Selatan kita ada cabang di Palembang. Lalu kita juga ada service point di Jambi, Pangkal Pinang, dan Lampung. Untuk Batam sendiri kita juga punya cabang Batam, Pak, dan kita punya service point di Bintan. Di Bintan ya, iya. Kepulauan Bintan ya. Iya, di Kepulauan Bintan. Wah, ini daerahnya mantap ini. Betul, Pak. Daerah wisata. Daerah wisata. Oke. Ada lagi Mbak Miti yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar tentang apa sih untungnya kita sewa di Indoland dibandingkan di perusahaan penyewaan lainnya? Sudah pasti Indoren udah berdiri lama ya Pak, yang udah lebih dari 35 tahun. Jadi Indoren sudah pasti profesional, dan memang intinya kita tuh pemain lama lah di jasa sewa kendaraan. Kita juga punya jaringan yang cukup luas, dan kedepannya mungkin kita akan pengembangan jaringan, Pak. Betul. Pengembangan jaringan khususnya di area timur dan juga di area Sumatera. Kemungkinan kita akan menambah service point ya. Terus juga kita akan terus meningkatkan layanan, Pak. Layanan juga supaya lebih terpercaya, lebih handal, seperti itu. Lalu juga kita akan meningkatkan populasi unit kita ya Pak ya, agar lebih banyak dari yang sekarang. Begitu sih, dan juga mungkin nanti ada pengembangan unit usaha lainnya ya, Stefania, yang kemarin kan kita ada bus juga ya Pak ya. Nanti mungkin pengembangannya kita menambahkan jumlah armada bus ya, Stef ya. Terus juga juga untuk pengembangan short term, dan juga untuk pengembangan populasi unit-unit niaga dan komersial selain passenger. Iya, termasuk mungkin kalau memang penyewaan pribadi juga loadnya tinggi. Ya, bisa gitu jadi. Bisa jadi ya. Bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Bisa Pak. Mbak Stefani silakan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut gitu ya, itu bisa menghubungi kemana saja nih Mbak Stefani? Baik, bagi para pendengar El Sinta, untuk pertanyaannya mungkin lebih detail, ingin mendapat penjelasan yang lebih lebih detail lagi dari kami, dapat menghubungi ke call center 021 8067 5777. Inilah Radio Talk bersama Indoren PT CSM Corporatama.